Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menjadi Anak Allah yang Sah. Salah satu alasan kenapa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen merupakan anugerah yang besar, sebab orang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah bukan sekedar status atau sebutan, melainkan benar-benar berkeadaan sebagai anak Allah walaupun masih hidup di bumi ini. Berbicara mengenai anak Allah, kita perlu memeriksa apa yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Bagi mereka yang percaya dikatakan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Alkitab menulis bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kata menerima dalam teks ini dalam bahasa aslinya selain berarti to accept atau menerima, juga berarti to get hold of atau berpegang tetap. Dengan demikian, kata menerima dalam ayat ini merupakan proses panjang di mana seseorang harus selalu hidup di dalam penggunaan fasilitas keselamatan, yaitu Injil dan Roh Kudus, supaya bisa terus diproses sampai benar-benar berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi, begini, pada waktu seseorang dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ia diberi kuasa atau hak supaya menjadi anak Allah. Ini bukan berarti orang itu sudah diakui Allah sebagai anak Allah yang sah, atau dalam bahasa Yunani huios. Belum, saudara. Sebaliknya, ia masih berstatus anak yang belum diakui atau tidak sah, alias notos. Jadi baru memiliki status anak Allah. Jika kemudian ia memanfaatkan atau menggunakan kuasa atau hak yang diberikan itu, maka ia akan bertumbuh menjadi anak Allah yang sah, yang diakui Allah maksudnya. Tapi jika tidak, maka ia tidak akan bertumbuh. Ciri dari notos atau anak yang belum diakui, anak yang belum sah, adalah menolak didikan Allah Bapa. Artinya menjadi orang Kristen tetapi tidak mau dididik, tidak mau mengalami perubahan. Dalam hal ini, respon seseorang terhadap keselamatan yang Tuhan berikan sangatlah penting artinya. Sebab tanpa memiliki respon yang benar atau sikap hidup yang benar, seseorang tidak akan menjadi anak Allah yang sah. Kata kuasa berasal dari teks aslinya exousia, yang artinya hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas untuk bisa berkeberadaan sebagai anak Allah. Fasilitas itu adalah pemeliharaan Tuhan, Roh Kudus, firman, dan penggarapan intensif Allah atas
diri seseorang yang mengasihi dia. Jadi, kuasa itu tidak otomatis membuat seseorang Kristen menjadi anak Allah. Tetapi, kuasa itu diberikan supaya orang percaya, orang Kristen bisa berkeadaan sebagai anak Allah. Saya ulang, kuasa itu diberikan supaya orang percaya atau orang Kristen bisa berkeberadaan sebagai anak Allah. Kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa itu, maka ia tidak pernah akan berkeberadaan sebagai anak Allah. Sebab berkeberadaan sebagai anak Allah berarti berkarakter seperti Allah. Kalau pepatah berkata like father, like son, itu berarti panggilan sebagai orang percaya hanya satu, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa. Tentu saja orang yang tidak memiliki karakter seperti Bapa tidak pantas menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dengan demikian, ciri dari orang Kristen yang sah, yang diakui sebagai anak Allah, adalah ketika mereka memiliki karakter Bapa. Pertanyaannya, bagaimana agar bisa menjadi anak Allah yang sah? Bagaimana agar bisa memiliki karakter Bapa? Jawabnya, Bapa akan menggarap seseorang melalui proses pendidikan yang Bapa lakukan melalui Roh Kudus, seperti dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 4-11. Saudara nanti bisa baca. Seseorang diproses untuk memiliki keberadaan seperti Yesus, yang mana dalam hidupnya mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hal ini sebenarnya merupakan proses dalam kehidupan orang percaya untuk berkeadaan sebagai anak dalam pengertian keturunan Allah. Kalau dalam teks aslinya dipakai kata teknon. Dengan demikian, seorang yang menerima Yesus dengan benar dapat mewarisi keberadaan Bapa atau sifat-sifat Bapa. Ini memang rancangan Allah semula, agar manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Dengan demikian, tuntutan hidup sebagai orang percaya bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa atau serupa Yesus dapat terwujud dalam kehidupan ini. Seseorang tidak dapat mewarisi kerajaan Allah kalau tidak mewarisi karakter Bapa. Ini harus kita mengerti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.